Karakter terkuat di serial One Piece akhirnya sudah beraksi dengan serius punch di versi lightnya. The Legendary Hero Monkey D. Garp akhirnya akan beraksi. Nah, tapi apakah Garp ini adalah sosok terkuat di serial One Piece, di mana hakinya bahkan melampaui rival-rivalnya yaitu Roger dan Shirohige? Nah, garis Dreamers di sini di video ini kita akan membahas satu karakter yang baru saja menggemparkan dunia One Piece. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Pertama, kita akan mulai dari premis dulu bahwa hanya Hakilah kekuatan yang paling dibutuhkan di dunia ini, terutama dari kata-kata Kaido di chapter 1047 bahwa Roger tanpa kemampuan buah iblis, dia dapat membuat dunia tunduk terhadapnya. Itu karena dia memiliki haki. Ya memang walaupun cukup berkebalikan ya, Kaido ngomong kayak gitu, tapi dia juga memiliki salah satu buah iblis yang sangat mengerikan di Mythical Zoan-nya. Intinya dia mau bilang, jika punya buah iblis sebagus apapun, tetap kekuatan yang paling dibutuhkan di dunia ini adalah haki. Nah, mari kita akan coba analisis lebih mendalam lagi dari perkataan Kaido untuk kelanjutan di video ini. Pertama, setelah perkataan itu, pastinya para fanboy haki langsung happy dan mencak-mencak nih untuk memakan buah iblis. Dimana lagi-lagi, jika kita lihat dari perspektif yang lebih luas, Roger dia menjadi Raja Bajak Laut dan memiliki kekuatan yang sangat-sangat hebat sekali. Tapi perlu diingat ya, alasan dia menjadi Raja Bajak Laut bukan karena dia orang terkuat di dunia ini, tapi karena alasan yang disebarkan di koran terkait dialah satu-satunya orang yang berhasil mengarungi seluruh pulau di Grand Line ini. Yang tentu saja, walau begitu, dia tetaplah seorang yang sangat-sangat kuat sekali, di mana nama-namanya disandingkan bersama dengan Shirohige yang dikatakan setara dengan Roger. Lalu juga dulu ada Kinji Shinoshiki, di mana di Angkatan Laut tentu saja dia adalah Monkey D. Garp. Yang perlu diingat dari nama-nama ini, tidak ada satu orang yang Oda tunjukkan lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Karena atau bukankah kita juga tidak pernah diperlihatkan jika Roger menang dari Shirohige atau Garp sekalipun. Nah, lagi-lagi jika kita asumsikan mereka berada di pinnacle atau tingkatan tertinggi dari kekuatan di angka 100, Shirohige dia ini pemakan buah iblis Gura-Gura no Mi, dan buah iblis ini adalah salah satu buah iblis terkuat di serial One Piece, dan dia pula menggunakan pedang tombak Moru Kamugiri yang termasuk ke-12 pedang terbaik di dunia atau Saijou o Wazamono. Yang bisa dibilang dia ini mendapatkan buff yang luar biasa lah dari dua atribut tadi, yang jika kita asumsikan tubuh fisiknya ditambah haki apapun itu di angka 50, di mana pedang yang termasuk 12 pedang terbaik di angka 20, dan buah iblisnya yang sangat luar biasa di angka 30, maka kemampuan totalnya tetap berjumlah di angka 100%. Nah, lalu untuk Roger, dia hanyalah pengguna haki dan pedang saja tanpa buah iblis. Tapi perlu diingat, pedangnya juga termasuk ke dalam 12 pedang terbaik di dunia yang bernama S, yang samalah seperti Shirohige tadi. Lagi-lagi jika kita asumsikan pedangnya sama di angka 20 dan 80-nya adalah dari fisik plus hakinya yang luar biasa, maka lagi-lagi kemampuannya sama di angka 100 seperti Shirohige barusan. Nah, dan yang terakhir adalah Garp ini, dia tidak menggunakan tambahan buff dalam tanda kutip apa-apa, di mana Garp hanyalah murni menggunakan jotos belaka, tapi dengan itu dia bisa sebanding dan setarakan dengan kedua monster tadi. Ya, bukankah secara gamblang bisa kita lihat jika Garp sebenarnya yang paling kuat secara murni atau dalam tanda kutip. Nah, dimana sebelum itu, jika kalian sadar, banyak sekali persamaan antara arc Hachinosu yang Garp datangi sekarang dengan Marineford lalu. Ya, alih-alih paralel dari beberapa arc yang cukup mirip lah build up-nya ke perang besar yaitu Marineford, dan hubungannya dengan arc Egghead yang sudah pernah saya bahas di video lain. Tapi untuk Marineford dan Hachinosu ini ada satu hal menarik yang bisa kita tarik, dimana di Marineford seorang yang disetarakan dengan Garp yaitu Shirohige, dia menyerang markas besar Angkatan Laut karena ada satu krunya yang sangat dia sayangi akan menjadi pusat untuk perubahan era di masa depan, dan dia adalah S ini. Bahkan di sini Shirohige dia nekat masuk ke Marineford dan bawa kapalnya di tengah-tengah seluruh pasukan besar dari Angkatan Laut. 14人の隊長たち全員います。
Dimana untuk Hachinosu pun kurang lebih akan sama. Garp datang karena ada satu anak didiknya yang dia bilang paling dia sayangi, yaitu Koby. Dia tertangkap dan Garp pun bahkan percaya Koby adalah masa depan dari Angkatan Laut seperti yang dia katakan juga. Dia pula bahkan nekat masuk ke markas dari para bajak laut yang dimana dia lagi-lagi membawa kapalnya di tengah-tengah semua itu, yang bukankah cukup mirip dengan apa yang Shirohige lakukan sebelumnya. Lalu apakah hasilnya akan seperti Marineford di mana Garp akan mati juga? Oke, ini sejujurnya sesuatu yang sangat menarik. Tapi sebelum sampai situ, mari kita lihat apa yang terjadi di Marineford lalu. Di mana Shirohige adalah kakek tua yang berusia 72 tahun pada saat itu, yang bisa kita lihat dia bahkan masih bisa memporak-porandakan angkatan laut yang dibantu dengan Shichibukai, Admiral, dan beberapa petinggi lain yang bukankah itu sesuatu yang luar biasa. Perlu diingat juga, Shirohige pada saat itu sudah sakit-sakitan yang dia kita asumsikan dengan angka tadi yang biasanya di 100, ya tergerus usia lah minus 10 poin, dan karena sakit juga ada efek nerf yang membuatnya berkurang 30, maka kekuatannya anggaplah hanya ada di angka 60 dan sudah cukup untuk merusak Marineford, tengah-tengah pasukan terkuat dari Angkatan Laut. Dimana bahkan saya pun cukup yakin jika Rayleigh beradu melawan Shirohige di Marineford lalu kurang lebih by one lah. Dimana kemungkinan Rayleigh bakal menang pada saat itu karena Shirohige dalam keadaan sakit-sakitan. Sedangkan Rayleigh kita melihatnya dia masih dalam keadaan sehat walafiat. Dia masih bisa berenang berkilo-kilometer di tengah badai. Jadi jika menurut saya Shirohige digantikan oleh Rayleigh untuk penyerangan Marineford lalu, itu keadaannya akan berubah total. Dimana yang tadi adalah Rayleigh dan di usia yang sama pula yaitu seorang yang lain alias Garp. Dimana Garp pula 2 tahun lalu dalam keadaan yang sangat sehat. Yang pastinya jika Garp sangat serius di Arc Marineford, dia pasti sangat bisa sekali untuk meratakan bajak laut yang ada di perang tersebut. Atau bisa saya bilang Garp lebih kuat dibandingkan Shirohige di Arc Marineford lalu. Ya, alih-alih jika dibandingkan dengan Rayleigh, Rayleigh ini adalah kru dari Roger dan kaptennya adalah Roger, di mana yang disetarakan adalah Roger, Shirohige, dan Garp ini. Jadi pastilah Garp lebih kuat dibandingkan Rayleigh. Ya, coba saja kalian bayangkan apa yang Garp lakukan ketika mau menunjuk Luffy di Marineford lalu, atau saat dia mau menunjuk Marco lah, dan bandingkan dengan Galaxy Impact yang dia lakukan di Hachinosu ini. Yang bukankah seakan-akan Garp di Marineford, aduh anjir dia bercanda banget. Dia pasti mau melindungi anaknya atau Ace agar dapat terbebas, dan tidak hanya itu, dia dengan sadis berkata bahwa dia akan membunuh Sakazuki jika tidak ditahan oleh Sengoku. Dan dari perkataan Garp yang ingin membunuh Sakazuki, seharusnya sudah terbayangkan jika Garp memang sekuat itu. Yang kemungkinan keduanya juga untuk Garp dan Sengoku saya yakin adalah founder dari Sword yang sudah saya bahas lah di video review kemarin. Nah, jika kita kembali ke Hachinosu tadi, kekuatan Garp yang masih dibilang tertinggi jika dulu adalah di 100%, dan setelah tergerus usia dikurangi 10 yang ada di angka 90, dia ini masih termasuk ke dalam top karakter di serial One Piece. Mana dia pula masih belum serius, masih bercanda, tertawa-tawa di serangan Galaxy Impact-nya, tetapi itu saja sudah berdampak sangat luar biasa sekali. Galaxy Impact itu jika kalian perhatikan seakan-akan gabungan Advance Bushoku Haki dan Hausoku. Dia mentransfer efek Hausoku Haki dari tangannya ke tengah-tengah kota, yang bukankah serangan yang sebenarnya sangat advance ini dapat dia lakukan dengan sangat simpel sekali. Nah, lagi-lagi jika kita kembali ke pertanyaan awal, apakah Garp akan mati dalam misi penyelamatan Koby seperti Arc Marineford lalu? Yang sebenarnya hal ini bisa saja terjadi, tapi jika kita lihat tidak adanya komandan utama dari Kurohige, aka Marshal Teach ini sendiri, yang menurut saya kemungkinannya akan menjadi sangat kecil jika Garp akan mati di Hachinosu. Dan untuk pertanyaan lanjutan, kira-kira seberapa kuatkah Garp jika dibandingkan dengan karakter lainnya? Saya masih merasa walaupun Garp di usia setua ini, dia masih masuk ke dalam top karakter terkuat di serial One Piece. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Seberapa kuatkah Garp di usia setua ini, dan apakah Garp akan mati di Hachinosu?
Nah, serta pasti sudah pernah dapat THR kan? Di momen lebaran ini, kami juga dari DNI Merchandise ada Ramadan Sale all item hanya 99.000 dari harga awal di 150.000. Dimana untuk Ramadan Sale ini, kalian bisa langsung melakukan pemesanan di Shopee ya dengan klik link di deskripsi video. Tapi selain itu juga ada promo special edition untuk Vegapunk kita nih. Dimana desain kali ini benar-benar merepresentasikan Vegapunk yang dari satu kaos kalian bisa ubah desainnya suka kalian. Karena di sini kalian akan mendapatkan ke-7 patch dari Vegapunk mulai dari tubuh aslinya, Saka, Lilith sampai York yang ke-6. Nah, dimana untuk limited ini hanya berjumlah 15 pieces saja. Ya, benar, di edisi limited ini kapan lagi coba kami kasih diskon jika tidak di masa lebaran sekarang dan tidak tanggung-tanggung diskonnya sebesar Rp100.000. Yang wadaw, ini cakep banget nih. Potongan hanya bisa digunakan menggunakan kode voucher Devil Vegapunk. Untuk pemesanan juga kalian bisa langsung klik di deskripsi video ya. Buruan, voucher dan kaosnya terbatas loh, siapa cepat dia dapat. Nah, jadi rule untuk video kali ini kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.